Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Raihan, kita lanjutkan ya. Yes. Ini soal pilihan jurusan hukum. Ya. Itu pilihanmu sendiri, keinginanmu, atau keinginan orang tua? Ya, itu memang benar-benar murni 100% keinginanku sendiri. Kenapa kamu merasa masuk ke fakultas hukum ini akan penting dalam kehidupanmu kelak? Ya, karena aku mikir begini, kalau dulu aku SMA kan memang di Madrasah Aliyah itu senangnya belajar PKN ya dulu. Terus juga PKN itu apa? Mungkin jelasin ke penonton. pendidikan kewarganegaraan. Oke. Ya, terus itu juga aku kebetulan ngambil jurusan IPS. Jadi pas waktu aku selesai Madrasah Aliyah itu aku memilih gitu kan. Ada pilihannya mana nih yang kira-kira benar-benar prospeknya bagus dan memang senang dan related dengan hobi dan minat ya. Dan itu akhirnya pilihannya jatuh pada dua pilihan. Apa pada itu? waktu itu mengerucut antara ilmu politik dengan ilmu hukum. Di perguruan tinggi, apakah ada tantangan yang berbeda atau sesuatu yang spesifik yang kamu harus hadapi? Jauh lebih sulit. Jauh lebih sulitnya Jauh lebih apa? sulit. Bisa cerita? Pertama kita bicara literatur ilmu hukum itu bukunya tebal-tebal dan banyak juga buku yang jadul, itu sangat tidak populer. Artinya kalau tadi katanya Bang Andi populer yang di braille atau dibuat audio, itu benar-benar tidak tersentuh. Artinya itu bisa mungkin jadi masukan kita bersama ya, bahwasannya lebih diperluas lagi antara jangkauan untuk merubah dari ke braille dan ke audio itu bisa lebih diperluas lagi, itu satu. Terus kemudian dari lingkungan pertemanan itu juga merupakan challenging tersendiri sih. Dan yang terakhir itu memang itu antara membagi waktu dan akademik dan keorganisasian itu sih. Oke, dengan segala kendala penglihatan ini ya. Betul. Jadi Bapak Ibu sekalian, zaman saya dulu bermitra dengan Mitra Netra, itu kami memproduksi kaset-kaset, jadi buku yang dibaca. Jadi ada relawan-relawan yang datang ke Mitra Netra, dikasih tempat, terus dia pakai mic, terus dia cerita tentang buku itu. Jadi satu buku diceritakan. Nah, rekaman itu dulu masih kaset itu seingatku. Itu yang dibagikan atau didengarkan oleh teman-teman ya? Ya, itu termasuk saya. Kamu ngalamin itu? Ya, itu kebetulan aku juga klien tetapnya Mitra Netra. Di umur berapa kamu menikmati kaset itu? Dari 12, umur 12. Umur 12. Ya. Iya, itu memang beberapa tahun yang lalu. Jadi itu yang kita kerjakan bersama Ki Candy Foundation. Jadi Ki Candy Foundation yang cari dananya, kemudian kita memproduksi buku braille dan audiobook. Kira-kira begitu. Jadi ada manfaatnya itu dulu ya? Sangat. Oh, sangat. Oke. Aku adalah orang yang percaya bahwa seorang anak yang sukses itu pasti adalah anak yang mendapatkan nilai-nilai dari orang tua. Seberapa besar peran orang tua dalam suksesmu, Raihan? Wah, kalau misalnya ada kata yang lebih menggambarkan daripada sangat luar biasa, mungkin akan saya pakai kata itu. Karena betapa berartinya peranan kedua orang tua dan keluarga bagiku itu memang benar-benar sangat. Karena kedua orang tua aku itu yang benar-benar memupuk nilai-nilai optimisme, harapan, bagaimana kita menatap ke depan, jangan murung, itu dari awal. Benar-benar kedua orang tua aku banget yang menanamkan itu semua, sehingga aku bisa terus going forward, bahwa hidup ini harus terus berjalan, kita harus terus menatap ke depan, dan jangan terus murung di dalam rumah saja. Dengan situasi dan kondisi mata yang tidak bisa melihat ini, orang tua memberikan motivasi terus itu ya. Ya, betul. Jadi betul. penting sekali peran orang tua dan orang-orang sekitar ini ya. Ya. Aku dengar sahabat-sahabatmu juga banyak membantu ya. Ya, lengkap sampai detik ini nonton semua tuh. Nonton semua? Iya. Coba mana orang tua dan teman-teman? Oh iya, ada 2.340 yang hadir di studio. Oke, terima kasih untuk orang tua yang luar biasa dan teman-teman juga yang mensupport. Tentu semua, bukan cuma teman-teman yang mungkin penyandang disabilitas yang ingin tahu juga, Raihan, bagaimana kok bisa kamu mencapai prestasi sehebat itu. Sekali lagi aku menganggap sehebat itu karena orang awas itu aja banyak yang sulit
untuk bisa lulus dengan nilai 3,94 summa cum laude. Boleh berbagi sedikit nggak strategimu belajar sehingga kamu punya prestasi seperti itu? Ya, intinya sih sebenarnya sederhana aja. Kita harus terus menjaga harapan. Harapan itu perlu, karena itu menjadi sumber dari salah satu sumber dari semangat kita. Terus yang penting konsistensi. Konsistensi itu karena perlu, karena memang dalam perjalanan perkuliahan itu pasti ada aja cobaan, ujian, segala macam itu rintangan. Itu perlu konsistensi. Kasih contoh. Misalnya begini, kita antara semester awal dengan semester akhir cobaannya beda. Kalau semester awal kita berkutat dengan adaptasi, semester akhir kita berkutat dengan organisasi, berkutat dengan tugas akhir dan lain sebagainya. Itu perlu konsistensi di situ. Artinya kita harus punya prinsip di mana akademik itu dinomorsatukan dan organisasi tidak boleh dinomorduakan. Jadi jangan ulang lagi? Akademik harus nomor satu. Organisasi jangan dinomorduakan. Ya, dua-dua penting. Ya. Itu intinya ya. Itu perlu. Dengan bekal sarjana hukum, nanti kita lihat apakah kamu mau melanjutkan atau tidak. Tapi dengan bekal sebagai sarjana hukum, kamu sudah membayangkan profesi apa yang akan kamu tekuni kelak? Dulu sejak awal masuk dan memilih ilmu hukum, terus sampai detik ini, itu paling terinspirasi atau enggak, paling benar-benar mimpinya besar adalah seperti figur-figur Profesor Mahfud MD, Profesor Jimli Asidiki, bahkan hukum tata negara ya, berarti betul sekali. Ini di MK ini cocoknya ini. Bahkan termasuk peneliti MK sekalipun, Bapak Pan Muhammad Faiz, itu pun juga Mahkamah Konstitusi. Ya, itu kamu bayangkan akan jadi seperti mereka kelak. Amin, insya Allah. Oke, menarik. Karena paling tidak dari awal kamu udah tahu tujuan hidupmu apa. Aku tadi lihat di video, kalian sibuk di ruangan ada tulisannya jurnal gitu. Itu ruangan apa itu? Nah itu kebetulan memang aku aktivitas di kampusnya selain belajar dan di kelas itu memang aku hobi juga atau sering juga menulis-nulis artikel jurnal, terus juga penelitian kecil-kecilan. Penelitian? Yes. Oke. Itu terus kemudian diterbitkan? Diterbitkan di jurnal. Di jurnal apa misalnya? Di jurnal ada waktu itu jurnalnya Al-Adel, ada juga jurnalnya Jurnal Salam, dan lain sebagainya. Ada Sinta juga aku lihat ya? Ada, iya betul. Wih, keren ya. Sinta. Katanya kamu mau melanjutkan ke S2. Nah iya, alhamdulillah memang baru saja yang detik ini aku baru keterima di Hukum Kenegaraan Universitas Indonesia. Wah. Oke, selamat ya Raihan ya. Terima kasih. Nantinya bakal lanjut untuk ambil doktoral atau? Iya, karena kebetulan memang mimpiku itu akademisi yang minat dan terus konsisten dalam penelitian. Aku insya Allah lanjut terus sampai jenjang berikutnya. Oke, Raihan, di ujung pertemuan kita ini aku ingin kamu memberikan sedikit motivasi atau energi, semangat untuk anak-anak muda yang mungkin sampai detik ini patah semangat untuk melanjutkan sekolah, ya, patah semangat untuk belajar, kemudian merasa hidupnya ini tidak akan kemana-mana, ya, tidak punya cita-cita, tidak punya harapan, oleh karena berbagai sebab. Tapi adakah sesuatu yang kamu bisa sampaikan supaya mereka bangkit semangatnya untuk belajar dalam hal ini untuk melanjutkan pendidikan? Ya, mungkin sederhana aja ya, karena pendidikan itu sangat perlu bagi kita semua, nggak hanya rakyat Indonesia, nggak hanya akademisi, tapi untuk semuanya. Karena apa? Karena pendidikan itu merupakan modal bagi kita untuk mengarungi dunia ini. Jaga terus optimisme teman-teman, karena kita nggak tahu di depan itu rezeki kita seperti apa, nanti peluang kita kayak gimana, kita ditakdirkan untuk menjadi tokoh mungkin, menjadi praktisi mungkin, masih terbuka luas untuk peluang-peluang itu. Jadi sedikit aja mungkin dari aku pribadi, jaga terus harapan dan semangat itu, karena disitulah kita memulai mimpi besar kita. Yes. Oke, terima kasih Raihan. Ya, doa kami selalu untukmu. Satu hari kelak Indonesia punya seorang profesor, ya, ahli tata negara baru yang namanya Raihan Hidayat.
Ya. Amin. Terima kasih. Amin. Nah, tamu kita berikutnya Raihan, Ya. ini adikmu. Usianya aku dengar sih baru 11 tahun, tapi nanti kita cek kembali ya. Ya. Tapi dalam usianya yang 11 tahun, masih cilik, gadis ini, prestasinya itu besar banget. Luar biasa. Ya. Ya. Nah, nanti kita akan undang dia, tapi sekarang kita rehat sejenak. Saya akan segera kembali.